Jakarta sebagai ibu kota mengesankan sebuah kota metropolitan yang megah. Jakarta menjadi lampu pijar yang mempesona kaum urban untuk mengadu nasib di belantaranya. Bagi sementara orang yang memiliki edukasi dan keterampilan memadai, Jakarta merupakan kota yang sangat menyenangkan sebagai tempat tinggal, mencari nafkah, dan menikmati kehidupan. Namun bagaimana dengan mereka yang terpinggirkan? Mereka yang berbekal terlalu seadanya, pendidikan rendah, keterampilan tak memadai, hanya bermodalkan tenaga fisik semata. Banyak di antara mereka terdampar di ibu kota, terlunta-lunta dan kehilangan makna. Apalagi mereka yang telah terpuruk karena tak mampu menerima gempuran berbagai tekanan kehidupan kota besar. Mereka menjadi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota besar. Permasalahan sosial akhir-akhir ini makin menunjukkan peningkatan baik dari segi jenis maupun jumlahnya. Salah satu di antaranya adalah maraknya masalah psikotik terlantar. Sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang perlindungan penyandang disabilitas, maka kelompok psikotik berhak mendapatkan bantuan berupa pelayanan rehabilitasi sosial. Dinas Sosial memiliki 4 unit pelayanan teknis berupa panti sosial yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi penderita psikotik terlantar. Salah satunya Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4 yang terletak di Daan Mogot. Didirikan pada tahun 1972 berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta sebagai panti sosial yang menampung gelandangan dan pengemis sebagai tempat mempersiapkan calon-calon transmigran. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 736/1196 tentang organisasi dan tata kerja panti-panti sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, terjadi perubahan sasaran warga binaan sosial menjadi tempat penampungan bagi para penderita gangguan kejiwaan yang terlantar. Dengan kapasitas 100 jiwa dan dengan nama Sasana Bina Laras Harapan Sentosa 3 yang berada di bawah naungan PSBLHS 1. Meningkatnya masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan akibat tekanan ekonomi dan sosial membuat Sasana menampung WBS di luar batas kapasitas. Maka sejak tahun 2010, berdasarkan SK Gubernur Nomor 125 Tahun 2010, Sasana Bina Laras Harapan Sentosa 3 berubah bentuk menjadi Panti Sosial Harapan Sentosa 4 dengan daya tampung sebanyak 276 jiwa. Meningkatnya jumlah WBS telah dirasakan oleh Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4. Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa di DKI Jakarta. Menurut data riset Kementerian Kesehatan tahun 2014, tercatat 1 juta pasien penderita gangguan jiwa berat dan 19 juta pasien penderita gangguan jiwa ringan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 385.700 pasien gangguan jiwa terdapat di Jakarta. Konsep rehabilitasi kesehatan jiwa ada 2 dimensi, yaitu dimensi medis dan dimensi pekerjaan sosial. Untuk dimensi medis lebih ditekankan kepada rehabilitasi psikiatri atau juga dengan kita sebut rehabilitasi psikososial, di mana pendekatannya kepada perawatan terapeutik bagi orang dengan masalah kejiwaan atau kita sebut dengan ODMK atau psikotik, di mana di dalam proses ini adalah proses pengembangan kapasitas individu secara optimal melalui proses pembelajaran dan dukungan sosial. Dimensi pekerjaan sosial lebih ditekankan kepada rehabilitasi sosial, di mana penekanannya kepada bagaimana bekerja sama dengan WBS yang dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada di keluarga dan masyarakat
untuk meningkatkan ketahanan fisik, mental, dan fungsi sosial warga binaan sosial kita. Di DKI Jakarta memiliki panti penanganan psikotik atau orang dengan masalah kejiwaan ada sebanyak 4 panti, yaitu Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 sampai dengan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4. Berdasarkan SK tersebut, PSBLHS 4 menerima rujukan dari PSBLHS 1 dan 2, di mana WBS kita sudah anggap mampu didik, mampu latih. Karena penekanan di PSBLHS 4 adalah vocational training, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan kemandirian bagi WBS dengan harapan mereka memiliki keterampilan dan mampu mandiri di masyarakat. Beberapa keterampilan yang diberikan di PSBLHS 4 diantaranya adalah pembuatan kain pel, keset kaki, sapu, refleksi, salem khusus kepada krimbat, pembuatan sendal, dan aksesoris hijab. PSBLHS 4 sudah bisa bekerja sama dengan dunia usaha, di mana hasil-hasil keterampilan PSBLHS 4 sudah bisa dijual di masyarakat. Di antaranya kami bekerja sama dengan Duta Agung, yaitu khususnya kain pel dan sapu, hasilnya dijual di Carrefour. Kemudian khusus untuk keset kaki, kami bisa bekerja sama dengan Karya Jaya, yaitu toko grosir di Lubang Buaya, dan toko Jepara yang ada di Jembatan 5. Untuk aksesoris, kami sudah mencoba memasukkan hasil-hasil karya WBS kami kepada butik-butik muslim dan salon-salon muslim yang ada di Jakarta. Di PSBLHS 4, para WBS melakukan kegiatan sehari-hari yang bertujuan mengisi waktu dengan aktivitas dan rutinitas layaknya yang dilakukan oleh masyarakat umum. Pemeliharaan kesehatan WBS psikotik tidak dapat dipisahkan dari kegiatan rehabilitasi sosial. Pelayanan kesehatan WBS di PSBLHS 4 dilakukan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit, yaitu dengan kunjungan tetap dokter jiwa ke PSBLHS 4 2 kali seminggu pada hari Selasa dan Jumat. Saat ini saya berada di WBS, Warga Binaan Sosial, di mana kita sering sebut dengan orang dengan skizofrenia. Memang mereka adalah kita sebut dari segi medis orang-orang dengan skizofrenia, di mana termasuk kondisi-kondisi yang mengalami gangguan mental berat. Di mana pada pasien-pasien kita ini ada yang mengalami kondisi afeksinya yang terganggu. Afeksinya adalah perasaannya yang terganggu. Selain itu juga proses pikirnya terganggu, di mana gejalanya berupa kadang-kadang berpikir tidak nyambung dan perilakunya pun terganggu. Terkadang mereka bisa marah, bisa melakukan suatu hal yang tidak sesuai. Namun kenapa itu bisa terjadi? Orang-orang dengan skizofrenia atau skizofrenia ini terjadi karena ada yang disebut dengan biopsikososial. Mereka tidak berdiri sendiri, tapi ada 3 hal yang menyebabkannya. Secara biologi, secara sosial, dan secara psikologi. Itu saling terkait. Namun bagaimana kita mencegahnya, itu yang paling terutama. Pertama, yang harus kita cegah adalah di dalam rumah, upayakan keluarga memiliki komunikasi yang baik. Di dalam rumah, di mana ada kehangatan, itu perlu diciptakan. Dan juga yang terpenting lagi adalah ketika diizinkan mengalami pergumulan, tetap fokus pada solusinya. Kebanyakan pasien-pasien kita sebelumnya adalah orang-orang yang terlantar, yang ada di jalanan. Lalu bersyukur pemerintah kita membina mereka sehingga seperti ini saat ini. Pasien-pasien menjadi baik, menjadi lebih stabil, kita akan kembalikan kepada yang memiliki keluarga. Peran keluarga penting karena pasien ini juga harus berobat jalan. Sama seperti orang dengan darah tinggi harus minum obat secara teratur, maka orang dengan skizofrenia pun harus mendapatkan kestabilan jiwanya dengan minum obat. Oleh karena itu, sangat dihimbau para keluarga yang memiliki keluarganya dengan orang dengan skizofrenia atau gejala skizofrenia ini, penyakit skizofrenia, teratur menjaga mereka, teratur mengasihi mereka,
buat keluarga itu menjadi keluarga yang utuh, membawa mereka ke dokter dan memotivasi mereka dan memberikan support positif sehingga mereka diterima di dalam keluarga. Terima kasih, dan inilah WBS kita. Semuanya tepuk tangan. Pemeriksaan kesehatan fisik dilakukan oleh dokter umum bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Pemeriksaan kesehatan fisik WBS ini terjadwal pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pola pelayanan di PSBLHS 4 terdiri dari 7 tahapan, yaitu sejak datang dari PSBI atau rujukan masyarakat, WBS langsung masuk proses identifikasi. Pada proses ini, petugas panti menelusuri identitas maupun status WBS dan memasukkannya ke dalam file data. Di dalamnya terdapat keterangan usia, agama, tempat tinggal yang diingat, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, kondisi fisik, dan identitas keluarga. Setelah itu WBS mendapatkan motivasi dari petugas untuk menumbuhkan kemauan mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan menumbuhkan kepercayaan diri agar mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi sosial. Selain itu, calon WBS juga diseleksi untuk dapat memperoleh pelayanan rehabilitasi sesuai dengan kriteria calon WBS di PSBLHS 4. Selanjutnya adalah proses penerimaan WBS, yaitu meliputi identifikasi kondisi, pemeriksaan dokumen persyaratan, penandatanganan berita acara serah terima, registrasi, penempatan dalam panti, penentuan petugas pendamping, dan sebagainya. Setelah menjalani proses penerimaan, WBS ditempatkan di ruang isolasi untuk sementara waktu, guna membedakan tingkat gangguan kejiwaannya. Tahap selanjutnya adalah asesmen. Pada tahap ini, pekerja sosial melakukan pengungkapan, analisa, dan diagnosa terhadap masalah serta potensi WBS. Dalam tahap ini, WBS memperoleh penentuan dukungan, jenis bimbingan, dan pelatihan keterampilan yang diperlukan. Dalam asesmen juga dilakukan case conference. Tidak semua kasus yang terjadi di dalam panti dapat diselesaikan dengan mudah dan singkat. Sering terdapat kasus-kasus dari para WBS yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih seksama dari para profesional. Di dalam PSBLHS 4, sisi dilakukan sebulan sekali dengan berbagai ahli yang terkait, seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, perawat, maupun rohaniawan yang dipimpin oleh kepala panti. Dalam sisi, para ahli memberikan pandangan-pandangan terhadap berbagai kasus yang dibahas, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif guna menentukan rencana pelayanan yang tepat. Tahap berikutnya adalah pembinaan. Bentuk pembinaan terhadap WBS meliputi bimbingan fisik yang bertujuan memelihara dan mewujudkan kesehatan dan kebugaran WBS. Bimbingan fisik dilakukan secara teratur, antara lain dalam bentuk olahraga seperti senam kesegaran jasmani, bermain futsal, tenis meja, relaksasi, dan lomba olahraga internal ataupun antar panti. Bimbingan mental spiritual yang bertujuan menciptakan ketenangan mental WBS serta membantu memulihkan daya ingat serta kesadaran mengenai makna beribadah dan berkehidupan yang normatif. Untuk mencapai ketenangan mental para WBS, hal pertama yang dilakukan adalah melalui pemberian obat secara teratur berdasarkan petunjuk dari psikiater. Selanjutnya, dilakukan bimbingan mental spiritual dalam bentuk melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing WBS. Bagi kaum muslim, setiap hari Jumat secara bergiliran WBS mendapat kesempatan melakukan sholat di masjid. Demikian juga bagi WBS yang beragama Kristen, pada hari Minggu mendapat kesempatan pergi beribadah ke gereja. Dalam melaksanakan bimbingan mental ini, rohaniawan didampingi oleh petugas panti. Bimbingan sosial yang bertujuan melatih WBS mengenal dirinya dan berinteraksi sosial, mengekspresikan keinginan dan perasaannya,
serta membantu mengatasi permasalahan WBS. Bimbingan ini dilakukan dalam bentuk antara lain perorangan, dengan bentuk seperti pemberian motivasi, kesediaan agar mau minum obat secara teratur, pengenalan nilai-nilai positif, pemahaman dan pembentukan konsep diri. Pada bimbingan sosial kelompok dilakukan dalam bentuk penugasan kelompok, bermain peran, dan berbagai permainan edukatif lainnya. Bimbingan keterampilan yang bertujuan untuk menumbuhkan minat dan semangat WBS melakukan aktivitas yang produktif, melatih kreativitas dan seni, serta membentuk keterampilan dalam bekerja. Bimbingan keterampilan diberikan sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuan masing-masing WBS. Berbagai jenis keterampilan produktif seperti membuat keset kaki dari kain perca, kain pel, sapu, sudah dapat dilakukan sangat baik oleh WBS di PSBLHS 4.